Marilah teman berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka-duka kami hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja. Secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci, para rasul, dan doa gereja untuk bulan ini. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelakuan mental mendapat dukungan dan keturunan hidup yang lebih baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penghayatan iman, semoga keluarga Katolik dalam menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mendengarkan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suka hatinya atau suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu rela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada renungan hari ini kita belajar jangan takut menjadi orang yang kudus atau menjadi kudus. Salah satu kegagasan dan keistimewaan kita dalam gereja Katolik adalah mempunyai banyak orang kudus. Orang-orang kudus menghiasi gereja dengan teladan hidup mereka dan menyemangati orang-orang yang beriman yang masih berjalan di bumi ini dan tetap optimis dan tidak takut menjadi kudus. Pada hari ini gereja memperingati dan merayakan semua orang kudus, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Baik yang dinyatakan kudus secara resmi maupun tidak resmi. Mereka termasuk kumpulan yang besar yang dilihat oleh Santo Yohanes, seperti yang dilukiskan dalam Wahyu. Aku melihat suatu kumpulan banyak orang yang tidak dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku kaum bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba.
memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Dalam Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan bahwa Yesus mengawali khotbah di kota dengan mewartakan 8 sabda bahagia. Sabda ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang bersukacita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suka suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang nyaya. Pada bab ini, kita mempelajari bahwa jangan selalu kita merasa takut untuk menjadi orang kudus atau menjadi kudus. Karena mengajarkan kita banyak hal yang menjadi kudus. Kehidupan sehari-hari membimbing kepada kekudusan kita masing-masing. Tidak perlu menjadi uskup, imam, suster, dan brother katekis untuk menjadi kudus. Setiap orang dipanggil. Orang menjadi suci, entah sebagai bapak atau imam dalam keluarga, guru, dan siswa di sekolah, pegawai pengusaha, petani, ataupun buruh, entah miskin ataupun kaya, laki-laki, perempuan, atau masih muda. Kita semua mempunyai kesempatan untuk hidup dan untuk menangkap peluang itu. Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Candidate de Exsultate mengatakan bahwa terpenting adalah menjalani hidup kita dalam cinta dan memberikan kesaksian tentang Tuhan semua yang kita lakukan. Karena itu, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, dan lewat persekutuan pada kudus, kita diajak untuk saling membantu untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan oleh Tuhan kita, yakni menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Marilah kita mohon Tuhan memberkati kita semua. Amin.